Halo, Hai. episode kali ini kita mau bahas tentang mengatasi dendam. Apalagi Hmm, kalau dendamnya sampai kesumat. baru kok saya mau bilang pakai kesumat nggak? Aku udah ngomong sih. Nah, Nah, sebenarnya dendam itu apa sih kalau pengertianmu? dek, nggak gitu. Dongkol. Dendam itu sebetulnya Keinginan untuk membalas perilaku orang lain, gitu ya. perasaan tidak terima Hmm, yang masih disimpan, hmm. gitu kan? Dan rasanya kita ingin membalas gitu ya. Ya. Nah, apa tujuan dari orang menyimpan dendam? Menurutmu apa? Mungkin orang nggak sengaja punya tujuan untuk menyimpan dendam ya, Hmm, tapi itu lebih kepada ketidakmampuan untuk berdamai dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang tertentu atau peristiwa tertentu. Sehingga rasa sakit ini yang masih tersimpan sebagai yaitu ya kalau kita bahas di video sebelumnya itu ada rasa marah, nggak terima. Nah, rasa tersakiti, nggak terima ini yang akhirnya yang belum terproses akhirnya hmm. tersimpan menjadi dendam. Dan pengen orang lain itu, orang yang kita merasa orang itu melakukan ini ke kita, juga merasakan rasa sakit yang sama gitu ya. Mhm, Bahkan kalau bisa dia lebih sakit dari kita. iya, Nah, tadi kamu bilang kalimat yang menarik banget. Sebenarnya dendam ini adalah satu entah ketidaktahuan atau ketidakmampuan. ketidakmampuan untuk memproses rasa sakit yang dialami. Biasanya sih rasa sakit hati ya, rasa sakit di batinnya itu gitu ya. Mhm mhm. Nah, berarti sebetulnya kita punya kemampuan dong untuk Iya memproses atau mengolah perasaan sakit itu sehingga kita bisa terbebas sebetulnya dari perasaan sakit itu tanpa harus melampiaskan dendam, iya, gitu. betul Betul ya? betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lalu bagaimana orang bisa melampaui perasaan-perasaan sakitnya itu, perasaan dendamnya itu? Iya, kita, mmm, lagi-lagi ya, kita selalu perlu mundur ke sudut pandang yang benar, gitu Hmm, kan. hmm, Sudut pandang yang selama ini, membuka kesadaran hmm, saya, Ari juga mungkin ya, hmm. adalah bahwa, segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita itu sebetulnya adalah petunjuk. I see, oke. Petunjuk untuk memproyeksikan bahwa ada hal-hal yang belum selesai, ada Hmm, hal-hal yang tidak selaras, sehingga akhirnya menimbulkan, peristiwa atau didatangkan orang yang, menyakiti, hmm, gitu ya. Kalau kita masih melihatnya satu kejadian itu hanya sebatas rasa yang kita dapatkan, mhm, kita pasti akan terus, marah, akan hmm, terus nggak terima, karena kita hmm, cuma melihat peristiwa itu menyakiti saya, titik, hmm, gitu hmm, ya. Tapi begitu kita bisa melihat bahwa itu ada cara kerja semesta, gitu ya, hmm, yang tadi ya, di mana semua hal yang datang ke dalam hidup kita itu adalah fasilitas untuk menunjukkan apa yang perlu kita proses, supaya akhirnya kita selaras, kita sembuh, kita utuh, kita bebas, gitu ya. Nah, eee kalau kita sudah bisa melihat itu, maka kita akan bisa, eee, melihat kebaliknya gitu. Jadi nggak cuma di peristiwanya, karena peristiwa itu kan sesuatu yang di permukaan kan, dan memang lebih mudah melihat sesuatu yang tampak hmm, hmm. gitu kan. Tapi sebetulnya pesannya itu kan selalu ada di baliknya gitu. Seringkali kita harus, berkontemplasi, diem dulu gitu ya, merasakan perasaan ini apa, mendapatkan sudut pandang baru gitu. Seringkali itu mungkin bukan suatu hal yang mudah gitu, tapi hal yang kita cari itu sebetulnya itu yang akan membebaskan kita. Dan bukan cuma membebaskan kita dari rasa sakit, tapi juga malah membuat kita mendapatkan berkat aslinya dari peristiwa yang datang itu. Iya, dan juga kita dapat pelajaran-pelajaran hidup yang mungkin tak ternilai ya, pada Mhm, saat kita sudah melampaui hal-hal tersebut iya, gitu ya. betul. Oke, oke. Nah, menurutmu ya, apa yang membuat orang itu sulit untuk melepaskan dendamnya? Ya, ya, sudut pandang lagi ya. Hmm, Sudut pandang bahwa, kalau sesuatu yang menyakiti itu berarti
Harus dibalas gitu. harus dibalas, bahwa itu adalah salah orangnya, dan kita terbiasa dengan sikap menghakimi dan menghukum, gitu kan. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang salah, maka itu harus dihukum, gitu. Kayaknya kalau dia belum dapat hukumannya, kayaknya belum selesai gitu, dia Oke. belum mendapatkan ganjarannya. Sehingga Oke. seringkali kita berpikir balasan yang kita ingin berikan itu adalah hukuman yang pantas dia terima, gitu kan. Jadi kayaknya semuanya benar aja gitu. Kita disakiti, dia melakukan kesalahan, yang salah harus dihukum, gitu kan. Dan itu yang membuat orang sulit melepas, karena ya udah masih berpikir, ya memang harusnya gitu kan, gitu kan. Iya. Sewajarnya begitu memang Iya, gitu, supaya orang itu juga belajar gitu kan. betul. Entah kalimat itu berlindung dari sesuatu atau memang sewajarnya, kadang-kadang kita juga suka absurd gitu ya. Iya, Nah, terus gimana dong? iya. Jadi selama kebenarannya yang dipegang itu, ya itulah yang akan kita lihat gitu I see. kan. Oke. Tapi yang tadi, begitu kita sudah mendapatkan sudut pandang lain, dan ini menurut saya jodoh ya. Jodoh-jodohan ketika kita, kok ada ya pengetahuan ini, kok ternyata ada ya kita bisa melihat kemarahan ini, peristiwa sakit ini dari sudut pandang lain. Itu menurut saya jodoh dan berkat ya. Karena nggak semua orang mungkin udah bisa ketemu dengan pengetahuan ini gitu. Nah, pengetahuan ini sebetulnya yang bisa mengubah cara kita melihat, cara kita berfokus. Kita bukan lagi berfokus pada rasa sakit, kemudian benar salah dan hukumannya gitu kan, tapi kita jadi lebih melihat ke yang tadi, pesannya, pelajarannya. Nah, seringkali ketika orang, masih memegang kebenaran yang menghukum tadi, itu pun sebetulnya kalau di-breakdown, kalau digali, kenapa sih dia ingin menghukum? Sebetulnya karena dia merasa kalau saya sudah menghukum atau membalas, maka saya akan merasakan kepuasan. Dan kepuasan itu akan menghilangkan rasa sakit saya. Iya. Dipikir itulah obatnya gitu ya. Jadi Oke. merasanya, oh rasa sakit ini cuma bisa hilang kalau orang yang menyakiti saya sudah mendapatkan balasannya, sudah mendapatkan hukumannya atau ganjarannya gitu. Realitanya. Tapi sudut pandang ini membuat kita jadi nggak bisa bebas dari rasa marah kita, Bukan karena itu obatnya sebetulnya. betul, karena kalau kita meletakkan kesembuhan kita di yang tadi, berarti kan kita meletakkan kesembuhan kita di luar. Kalau dia sudah dibalas, maka saya baru akan Sembuh. puas, akan sembuh, gitu. Jadi sebetulnya kita sedang menjauhkan kesembuhan kita dari pegangan kita, gitu. Iya. Dan aslinya keinginan kita bisa jadi bukan aslinya ya kalau mau digali, keinginan manusianya itu bukan untuk menyakiti orang itu kok. Tapi lebih karena yang tadi, dia punya rasa sakit. Iya. Rasa sakit yang dipikirnya akan hilang ketika orang yang menyakiti sudah dibalas atau dihukum. Tapi Iya. sebetulnya berarti tujuan dasarnya kan ingin melepas rasa sakit itu, bukan untuk menyakiti sebenarnya. Ini kalau Hawkins bilang ini salah satu kepuasan murahan ya. Iya, Ya. makanya banyak orang yang ketika sudah Melakukannya. misalnya orangnya akhirnya tersakiti, tapi dianya sendiri belum benar-benar memproses. Ketika orangnya oke, disakiti, dibalas, puas sih. Tapi kok rasa sakitnya masih ada gitu. Iya. Kayaknya masih kurang aja gitu ya. Iya. Ternyata memang bukan itu obatnya. Obatnya adalah kita baca pesannya apa di balik rasa-rasa itu, pelajarannya apa, kita bisa lihat berkatnya di balik rasa-rasa yang datang itu, gitu ya. Betul. Dan sebetulnya yang tadi pada dasarnya kita tuh bukan ingin menyakiti orang. Kita ingin menyakiti karena kita pikir itu obat untuk rasa sakit kita. Nah, menariknya begitu kita memproses rasa kita di dalam, rasa itu akhirnya beres, sembuh, kita dapat sudut pandang, bahkan kita dapat pelajaran dari situ, berkat yang berharga, akhirnya kita sembuh. Dan ketika orang sembuh, sebetulnya keinginan untuk menyakitinya jadi Iya, gitu. betul. Seru ya? Keinginan untuk membalasnya jadi, Ya udah. yalah orang gue juga udah enak. Udah sembuh juga gitu Juga ya, udah buat sembuh apa? gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum puas, kayaknya saya masih pengen balas dendam deh.
gitu ya. Coba teman-teman cek aja di link di description, ngobrol-ngobrol. Siapa tahu ada sudut pandang yang jauh lebih besar, jauh lebih pada saat ngobrol-ngobrol atau private konsultasi gitu ya, atau teman-teman ikut webinar gitu ya, atau jalan bareng teman seperjalanan nanti di lompatan hidup, teman-teman bisa punya sudut pandang yang baru nih tentang melepaskan dendam ini. Coba cek aja di link di description, siapa tahu teman-teman bisa menemukan sesuatu yang teman-teman cari selama ini di situ. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.